Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Miss Cynthia. Kali ini Miss akan memulai materi dengan pembahasan yang sedikit beda. Kalau kemarin kita membahas tentang FPB, hari ini Miss akan menjelaskan mengenai menyelesaikan soal cerita dalam bentuk FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB atau faktor persekutuan terbesar ini merupakan materi pelajaran matematika SD kalian yang diajarkan atau yang mulai kalian pelajari itu mulai kelas 4 sampai 6 SD. Nah, namun yang sering terjadi teman-teman, FPB ini menjadi masalah pada matematika dalam bentuk soal ceritanya. Yang menjadi kesulitannya adalah membedakan FPB dan KPK itu sendiri dalam soal cerita. Hal ini terkadang dianggap oleh oleh anak-anak itu lebih rumit dibandingkan perhitungannya sendiri. Benarkah membedakan FPB dan KPK dalam matematika itu sulit? Tentu saja tidak dong jika kamu dapat mengetahui ciri-ciri dari soal cerita FPB ini. Oke, selanjutnya seperti yang Miss sudah bilang, Miss akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari soal cerita bentuk FPB ini. Apa saja sih ciri-ciri soal cerita perhitungan FPB ini? Nah, yang pertama itu ada kata paling banyak atau sebanyak-banyaknya atau jumlah yang sama atau sama rata. Jadi dalam soal cerita itu ada kata-kata seperti itu. Yang kedua, ada kata-kata dibagi atau dikelompokkan. Yang ketiga, jika soalnya yang kalian kerjakan itu dalam bentuk pilihan ganda, maka bilangan pada jawabannya itu haruslah lebih kecil daripada soalnya. Misalnya, pada jawaban opsi A sampai D ataupun sampai E ya, itu A sampai E itu harus lebih kecil daripada soalnya. Misalkan pada soalnya kita mencari FPB dari 6, 7, dan 8. Sangatlah tidak mungkin jika hasilnya A sampai E itu lebih besar daripada soal itu sendiri. Maka itu harus lebih kecil. Itulah ciri-ciri soal cerita FPB. Ada pun satu teman-teman yang paling tidak boleh kalian lupa. FPB itu pasti membahas soal benda-benda, baik itu roti, tali, sepatu, bungkusan, dan sebagainya. Intinya, soal cerita faktor persekutuan terbesar ini membahas mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik, selanjutnya Miss akan menampilkan soal dan pembahasannya. Andin mempunyai 2 pita, yaitu pita merah dan pita biru. Pita merah ini memiliki panjang 18 cm, dan pita biru Andin mempunyai panjang 30 cm. Pita itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Jadi setiap potongan itu panjangnya sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian pitanya? Baik, kita perhatikan kata kuncinya di sini teman-teman. Ada kata sama, dipotong, dan terpanjang. Berarti soal ini diselesaikan dengan perhitungan FPB. Ya, benar sekali. Maka Miss akan memberikan cara untuk menyelesaikan soal ini. Baik, jadi sekarang Miss akan menjelaskan cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu pita merah ada panjangnya 18 cm dan pita biru panjangnya 30 cm. Miss sudah katakan ini dicari menggunakan FPB. Masih ingat caranya? Kita pertama harus membuat pohon faktornya dari 18 dan 30. Jadi kita buat seperti ini. Setelah kita buatkan pohon faktornya seperti ini, kita akan menuliskan faktorisasi dari 18 dan 30, yaitu 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Ingat cara mencari FPB faktor persekutuan. Jadi bilangan yang ada di 18 harus ada juga di 30.
Bisa kita lihat di sini bilangan yang ada di 18 dan ada juga di 30 itu bilangan 2 dan 3. Ingat FPB itu pangkatnya terkecil. Jadi kita ambil yang 2 dan 3 saja karena kalau 3 pangkat 2 itu besar. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Jadi kita mencari panjang masing-masing bagian, bagian terpanjang dari masing-masing bagian dengan cara seperti ini. Untuk pita merah, bagian terpanjangnya itu caranya 18 bagi 6. Jadi dia dipotong-potong dengan bagian yang sama panjang, yaitu setiap 3 cm. Selanjutnya untuk pita biru. Pita biru berarti 30 bagi 6. Sama dengan bagian terpanjangnya yaitu 5 cm. Jadi bagian terpanjang dari setiap pita adalah 3 cm dan 5 cm. Baik, selanjutnya setelah mendengarkan dan memahami materi Miss tadi, Miss akan memberikan kalian contoh soal FPB ini, soal cerita FPB ini dalam bentuk 3 nomor soal. Jadi, tiap nomor soal itu bernilai 10 poin. Jadi jika kalian benar semua, kalian akan mendapatkan 30 poin. Jangan lupa untuk menjawab soal-soal yang ada di layar kalian ini dengan jawaban terbaik kalian. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jawaban dan komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Miss akan tunggu. Oke guys, see you dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan Miss.